celana dia. Oh, celana dia, tapi bajunya baju Anda? Iya. Karena dia itu bilang, apakah biasa Nita seperti itu? Enggak seperti itu. Jadi ini hal yang aneh dia juga? Modis, dia pakai pakaiannya modis. Dia bilang, Mama ini aku pakai ya. Saya bilang, nggak cocok kamu seperti ibu-ibu, saya bilang gitu. Mama bisa aja, udah matching kan mah aku sama bajunya, sama celananya. Padahal itu tidak biasa, Nita seperti itu ya? Iya. Kalau Pak Rahmat ya, katanya Anda merasa menyesal karena ada permintaan Nita yang belum sempat Anda penuhi ketika dia masih hidup. Nah, permintaan apa yang Anda tidak bisa penuhi waktu itu? Anda jangan jawab dulu, karena saya akan segera kembali. Pak Rahmat dan Ibu Nur, kalau Anda berdua sebagai orang tua, bagaimana cara Anda untuk tetap tabah menghadapi cobaan atas kematian putri Anda? Ya, alhamdulillah sih, karena setiap saya malam Selasa pengajian di masjid, jadi guru itu selalu mengingatkan, kalau memang apa-apa juga, kalau memang sudah takdir, sudah tidak bisa ditolak dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi kalau sekarang sudah bisa menerima? Ya, bisa dan tidak harus bisa, karena ini sudah takdir. Ibu Nur, ya. Saya melihat Ibu begitu kuatnya, sampai di dalam kamar Anita Anda masih pasang foto dia. Iya, saya besarkan. Jadi bagaimana setiap hari Anda melihat foto Nita? Karena Nita anak saya yang saya banggakan ya, karena anak yang cerdas, anak yang supel. Itu waktu pertama kali saya temukan di Cipto itu juga saya bilang, ya Allah ya Robi, saya bilang, kamu dizolimi sayang, saya bilang gitu. Mama Ilas, Mama Redo, saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Itu saya lihat anak saya tidak kaku jenazahnya. Dia tuh di Cipta itu udah 2 hari. Sedangkan badannya itu tidak berubah, kulitnya pun tidak berubah. Langsung saya bilang, ya Allah kuatkan jiwa raga saya, ya Rob, saya bilang begitu. Ya saya tawakkal kepada Allah. Saya bilang sama petugas, Pak tolong dibuka semua. Saya bilang gitu, saya mau lihat. Anda berani? Iya, saya sendiri. Kenapa Anda memaksa untuk melihat? Biasanya orang tua nggak mau. Karena anak saya dibunuh. Anak saya tuh biru lebam mukanya, ini apa? Sampai saya lihat sekikanya ini di leher, saya bilang tolong di belakangnya saya mau lihat. Dibalikan begitu, ya Allah ya Robi, saya bilang biadab manusia ini yang membunuh anak saya bilang begitu. Saya bilang, Mama tidak terima dengan pembunuhnya, tapi ini sudah jalan kamu sayang, saya bilang gitu. Kakak, saya bilang itu kamu dizolimi seperti ini. Saya bilang, mudah-mudahan Allah akan matikan kamu dan husnul khotimah, saya bilang begitu. Baik, kalau kembali ke Ibu Nirmala ya, langkah apa yang sebaiknya ditempuh oleh para keluarga dari korban yang meninggal akibat pembunuhan agar cepat keluar dari tekanan psikologis? Kita bisa melakukan ritual berdoa bersama-sama. Beberapa orang meyakini bahkan secara agama pun adat ada ritual-ritual keagamaan yang bisa dilakukan. Itu bisa menguatkan. Kemudian juga mungkin kita kembalikan, misalnya dulu ada kebiasaan di mana suka makan malam bersama di rumah. Itu kembali dilakukan. Dan yang pasti adalah beri ruang kepada masing-masing keluarga untuk mengekspresikan kesedihannya. Kalau misalnya mungkin ibu bisa menangis, bapak mungkin sulit menangis, tapi kalau memang bapak bisa teriak, beri dia ruang untuk melakukan itu. Nggak usah dilarang ya? Iya, jangan dong, Pak janganlah, bapak kan cowok, nggak baik menangis, nggak perlu itu. Usahakan disalurkan ke arah yang positif ya. Apalagi karena ini kan ada kasus pembunuhan di mana akan melibatkan pengadilan. Baik, saya ingin ke Bung Adrian.